Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Uli Wildan Nurianto. Di kesempatan kali ini kita akan membahas cara melakukan outer model analisis dengan menggunakan Smart PLS. Video sebelumnya kita sudah membahas secara detail terkait dengan bagaimana cara menggambar, kemudian analisis outer, analisis inner, kemudian juga blindfolding analysis, kepada interpretasi. Namun di kesempatan kali ini kita membatasi hanya kepada outer model analisis agar dapat dengan mudah dipahami sehingga videonya tidak terlalu panjang. Langsung saja kita buka latihan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, mana sebelumnya kita telah melakukan analisis dengan menggunakan variabel intervening, kemudian 2 variabel eksogen dan 1 variabel endogen. Nah, untuk melakukan outer analisis, caranya cukup mudah. Kita tinggal klik kalkulasi, kemudian PLS algoritma, kemudian untuk weighing scheme kita pilih PET, maximum lead ratio 300, dan stop kriterionnya 7, kemudian langsung start calculation. Kita kembali ke drawing, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu di output PLS algoritma. Sebelumnya kita akan membahas terkait dengan outer model analisis. Outer model analisis ini adalah salah satu bagian daripada analisis di dalam SEM menggunakan PLS, ya, Smart PLS 3, di mana tujuannya adalah kita ingin mengetahui apakah indikator yang digunakan dalam mengukur masing-masing variabel laten memiliki kevalidan dan tingkat reliability yang baik. Jadi kurang lebih ini seperti halnya kita melakukan CFA, ya, confirmatory factor analysis. Nah, kemudian ada 5 kriteria yang diujikan di dalam outer model analysis. Yang pertama adalah convergent validitas, ya, di mana kita bandingkan nilai loading factor. Jadi di convergent validitas ini kita mendapatkan nilai loading factor. Caranya kita lihat ke halaman output, kemudian kita lihat di outer loading, ya, kemudian ini outer loading, kemudian ini matrix. Nah, masing-masing loading factor digambarkan sebagai berikut, ya. Di organisasi di model ini kita menggunakan 6 indikator, hasilnya adalah 0,793, 0,825, ya, indikator kedua, indikator ketiga 0,845, indikator keempat 0,854, indikator kelima 0,826, dan indikator ke-6, ya, BO6 untuk daya organisasi adalah 0,785. Atau value-nya adalah 0,7. Jadi jika loading factor di atas 0,7, maka indikator dikatakan valid. Kemudian indikator untuk variabel keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing di model ini adalah sebagai intervening, ya. Kita menggunakan 5, keunggulan bersaing 1. Di sini kita dapat 0,807 artinya valid. Keunggulan bersaing 2 0,861 valid. Yang ketiga dan keempat serta yang kelima juga valid, ya. Semuanya di atas 0,7. Kemudian kinerja organisasi pun sama, kita lihat di sini semua nilainya hijau, ya. Artinya lebih besar daripada 0,7 sehingga kita dapat simpulkan bahwa indikator untuk kinerja organisasi menggunakan 5 indikator di sini, ya, 1 2 3 4 5 semuanya adalah valid. Model sosial dengan menggunakan 6 indikator, kita dapatkan di sini nilai loading faktornya atau lambda-nya semuanya juga sama di atas 0,7. Itu adalah pengujian yang pertama, loading factor, sehingga kita bisa menggambarkan manakala loading faktornya valid di atas 0,7 artinya indikator mampu digunakan untuk mengukur variabel latennya. Kemudian yang kedua adalah pengujian AV, ya, average varian extract, ya. AV ini coba saya besarkan. Ini adalah untuk validasi juga, average varian extracted atau AV, di mana nilai cutoff-nya adalah AV ini diharapkan lebih besar dari 0,5. AV ini menggambarkan varians yang dihasilkan indikator dalam mengukur variabel latennya dibandingkan dengan varians yang disebabkan oleh kesalahan pengukuran. Semakin tinggi AV artinya
varians yang disebabkan oleh pengukuran semakin kecil. Oleh karena itu diharapkan nilai AV lebih besar dari 0,5. Jika nilai AV kurang dari 0,5, maka indikator dikatakan tidak valid dalam mengukur variabel latennya. Kemudian batasannya 0,5 ya, jadi kita bandingkan di sini budaya organisasi 0,675, nilai di sini hijau ya, berarti di atas 0,5. Keunggulan bersaing 0,693, maka AV-nya juga di atas 0,5, valid. Kinerja organisasi pun sama, 0,713 di atas 0,5, dan modal sosial juga 0,654, di sini warnanya hijau ya, artinya di atas 0,5. Sehingga kita dapat simpulkan bahwasanya ke seluruh indikator ya dari masing-masing variabel laten memiliki AV yang lebih besar dari 0,5 dan kita valid. Kemudian yang ketiga adalah diskriminan validity. Diskriminan validity ini kita ingin membandingkan nilai loading factor dengan nilai cross loading. Nilai loading factor yang tadi sudah kita dapatkan ya, yaitu ukuran dalam mengukur validitas dari indikator terhadap variabel laten yang ditujunya. Sedangkan cross loading adalah hubungan antara indikator terhadap variabel yang bukan ditujunya. Kemudian kita bisa menggunakan caranya adalah kita klik diskriminan validity. Kemudian yang pertama ya kita bisa menggunakan tabel cross loading. Ya ini intinya cross loading. Bandingkan ya masing-masing nilai loading faktor dengan cross loadingnya. Yang diharapkan adalah nilai loading faktor harus lebih besar daripada nilai cross loading, maka dikatakan indikator valid. Ambilkan contoh yang pertama, indikator budaya organisasi, tentunya ini digunakan untuk mengukur budaya organisasi. Sehingga nilai loading faktor adalah 0,793. Adapun nilai cross loading adalah 0,589 ya. Ini hubungan indikator terhadap variabel yang bukan ditujunya. Yang kedua, cross loadingan 0,565, yang ketiga 0,582. Kita bandingkan di sini nilai loading faktor 0,793 tentunya ini lebih besar daripada cross loading yang pertama, kedua, dan ketiga. Indikator yang BO kedua, budaya organisasi, indikatornya memiliki loading faktor 0,825. Ya, kita bandingkan dengan nilai cross loading 0,632, berarti lebih besar nilai loading faktornya ya. Dengan ini pun lebih besar dan dengan yang terakhir juga lebih besar. Contoh yang terakhir adalah indikator modal sosial. Tentunya ini digunakan untuk mengukur variabel modal sosial. Maka nilai loading faktor adalah ini ya, 0,839. Dan cross loadingnya adalah 0,682, 0,701, dan 0,667. Kita bandingkan, ya nilai loading faktor 0,839 lebih besar daripada cross loading yang pertama, kedua, dan ketiga. Artinya indikator dikatakan valid. Kita juga bisa menggunakan ya Fornell-Laker criterion ya. Caranya adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini ya bahwasanya nilai Fornell-Laker ini harus lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi terhadap variabel lainnya. Contoh budaya organisasi 0,822. Ya, di ini nilainya ini Fornell-Laker kriterionnya nilainya adalah 0,822. Kemudian keunggulan bersaing di sini nilainya 0,832, lebih besar daripada 0,769, maka kita katakan valid. Kinerja organisasi kita lihat 0,844 ya, kita lihat di sini. Ini lebih besar daripada 0,826 dan lebih besar daripada 0,790, maka kita katakan valid ya, karena Fornell-Lakernya lebih besar daripada korelasi. Kemudian modal sosial kita lihat di sini kita dapatkan nilainya adalah 0,809. Nah, nilai ini juga lebih besar dibandingkan nilai 0,803, 0,80, dan 0,749. Kesimpulannya adalah nilai Fornell-Lakernya ini lebih besar ya, maka valid. Nah, jadi kita bisa menggunakan cross loading ataupun Fornell-Laker. Itu adalah uji yang ketiga ya, diskriminan validitas. Yang keempat adalah kita mengukur reliability. Jadi yang keempat dan kelima, pengujian otor ini tujuannya adalah mengukur reliability atau tingkat keakurasian. Caranya, kita klik konstruk reliability dan validity ini ya. Kita
klik. Kemudian yang pertama adalah ya atau pengujian outer keempat adalah reliability dengan cara menggunakan nilai CR. CR ini adalah composite reliability. Nilai CR diharapkan lebih besar daripada 0,7, maka indikator kita katakan reliable. Nah, kita lihat di sini untuk budaya organisasi, CR-nya 0,926, artinya lebih besar dari 0,7, maka kita katakan reliable. Ya, bahkan ini nilainya 0,9, artinya reliabilitasnya sangat tinggi. Hubungan bersaing pun sama di sini ya, 0,918, artinya reliable dan kategorinya sangat tinggi reliabilitasnya. Kinerja sosial pun sama 0,925, modal sosial 0,919. Artinya semua indikator reliable dan juga masuk dalam kriteria yang sangat tinggi. Ini adalah pengujian outer yang keempat ya, composite reliability untuk mengukur tingkat reliabilitas. Kemudian outer yang terakhir atau yang kelima adalah reliability juga. Hanya saja kita menggunakan nilai alpha Cronbach ya atau Cronbach alpha. Nah, kita lihat di sini yang diharapkan adalah nilai alpha Cronbach harus lebih besar daripada 0,6. Budaya organisasi, kita lihat di sini nilai alpha Cronbach-nya adalah 0,904, artinya lebih tinggi daripada 0,6, maka kita katakan reliable ya. Kinerja organisasi pun lebih besar dari 0,6, modal sosial pun Cronbach alpha-nya lebih besar ya, kita dapatkan 0,893, lebih besar dari 0,6, dan keunggulan bersaing pun sama, Cronbach alpha-nya 0,889, lebih tinggi daripada 0,6. Kesimpulannya, berdasarkan nilai alpha Cronbach, keempat variabel laten memiliki indikator yang reliable dan masuk kategori, bahkan ini kategorinya sangat tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu cara untuk melakukan outer model analisis. Dan kita ingin melihat apakah masing-masing indikator ini memiliki tingkat kevalidan dan reliability yang baik dalam mengukur variabel latennya. Nah, kemudian kita juga telah membahas bagaimana cara interpretasinya. Dari gambar sini kita dapatkan ya, masing-masing nilai ini menggambarkan nilai loading faktornya. Contoh modal sosial 1 0,781, modal sosial 2 0,816, modal sosial 3 0,847, modal sosial 4 0,726, modal sosial 5 0,836 dan modal sosial 6 0,839. Kita lihat ya loading faktor lebih besar daripada 0,7. Kemudian dari hubungan antara variabel laten terhadap variabel laten yang lain kita dapatkan di sini adalah outernya berupa path koefisien atau koefisien jalur, dan juga di sini di variabel intervening dan variabel endogen ini adalah nilai R square ya, R square 0,7026. Nanti kita bisa menghitung untuk digunakan dalam mengukur KD, koefisien determinasi ya. Caranya adalah KD adalah R square dikalikan 100%. Ya, berarti 0,706 dikali 100% yaitu 70,6. Artinya keunggulan bersaing dipengaruhi sebesar 70,6 oleh variabel modal sosial dan variabel budaya organisasi. Ya, kita lihat arah panah yang menuju keunggulan bersaing ada dua, ya, yaitu modal sosial dan budaya organisasi. Sedangkan kinerja organisasi ya R square-nya ini 0,767, maka nilai KD-nya adalah 26,7%. Artinya kinerja organisasi ini ya, variabel endogen ini dipengaruhi sebesar 76,7% oleh tiga variabel eksogennya, yaitu dipengaruhi oleh variabel modal sosial, keunggulan bersaing, dan budaya organisasi. Cukup sekian pertemuan kita kali ini terkait dengan bagaimana cara melakukan outer model analisis dengan menggunakan Smart PLS. Jadi sebanyak apapun nanti variabelnya, pengujiannya adalah seperti tadi ya, di mana kita menggunakan 5 pengujian ya. Yang pertama adalah konvergen validitas ya, loading factor. Yang kedua AV, average variance extracted. Yang ketiga diskriminan validitas ya. Kita bandingkan cross loading factor dengan cross loading atau Werner-Laker criterion. Yang keempat adalah reliability dengan menggunakan composite reliability atau CR, dan yang kelima adalah Cronbach alpha. Cukup sekian
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.